Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Dalam dunia dan tata bahasa Indonesia sungguh sangat kaya dan beragam. Kadang ada dalam satu kalimat dalam bahasa percakapan kita itu terdapat dua hal yang bertolak belakang dan saling menyanggah, padahal berada dalam satu kalimat. Satu kalimat tetapi isinya bertentangan. Kadang kita sadari, kadang tidak kita sadari, dan kita gunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Contoh, tadi pagi mau pergi ke gereja misalkan ya, lalu bercakap-cakap, semua orang sudah siap pergi ke gereja, kecuali si Usep misalkan. Lihat, dalam satu kalimat ada pertentangan. Di satu sisi ngomong, semua orang sudah siap, tetapi di sisi yang lain, kecuali si Usep. Udah biasa kita ngomong seperti itu kan? Atau setiap kali misa, gereja Ciamis itu benar-benar sunyi dan hening. Tidak ada suara menggema di dalam gereja ini. Hanya detakan jam dinding saja yang terdengar. Di satu sisi, tidak ada suara apapun di gereja ini, hening. Tetapi hanya detakan jam dinding. Ini semuanya hening, tenang, atau ada suara detakan jam dinding. Saat peringatan Hari Raya Kartini, semua anak diwajibkan memakai kebaya, kecuali anak laki-laki. Jadi di satu sisi semua anak memakai kebaya, tetapi berikutnya kecuali anak laki-laki. Nah, pernyataan dalam tata bahasa ini kita sering sebut dengan kontradiksi interminus, dari kata bahasa Latin contradictio in terminis, sebuah majas yang menggunakan pernyataan yang bersifat menyangkal atas apa yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, meskipun berada dalam satu kalimat atau satu paragraf. Nah, tidak bisa dipungkiri, fenomena majas kontradiksi dalam tata bahasa ini juga kita temukan dalam tata kehidupan kita masing-masing. Kontradiksi dalam diri terlebih juga bisa muncul dalam ekspresi iman kita kepada Yesus. Mengatakan ini tetapi juga mengatakan yang ini. Hal yang sangat jelas itu digambarkan dengan sangat lugas dalam bacaan Injil hari ini, tentang bagaimana seorang Petrus sejak awal ternyata hidupnya dipenuhi dengan contradictio interminis dalam ia mengekspresikan imannya, pertentangan dalam dirinya sendiri. Petrus, tadi kita dengarkan ketika ditanya oleh Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Menurut kamu ya, bukan menurut orang lain. Lalu dengan mantap Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Ingat, Mesias adalah artinya yang diurapi, yang telah dinanti-nanti sejak lama untuk membawa keselamatan dari Allah bagi manusia. Mantap Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Yesus senang mendengar pernyataan iman Petrus yang tegas ini, karena Petrus tahu siapa dia. Jadi kemudian kita tahu kisahnya, bagaimana atas dasar iman Petrus inilah Yesus mendirikan gerejanya. Di atas batu karang inilah aku dirikan gerejaku. Bahwa Yesus adalah Mesias. Mungkin Yesus kalau bisa ngomong, hebat kamu Petrus, kamu tahu siapa aku, sang Mesias. Tetapi belum lama dari pernyataan iman yang lugas itu, Yesus melanjutkan bahwa Mesias itu harus menanggung banyak penderitaan, diajarkan oleh Yesus. Mesias akan ditolak oleh tua-tua, ditolak oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mesias akan dibunuh, lalu Mesias akan bangkit sesudah 3 hari. Kaget Petrus. Ternyata Petrus tidak terima. Digambarkan Petrus menarik Yesus dan kemudian menegur Yesus. Mungkin kalau bahasa anak muda zaman sekarang, Petrus akan bicaranya, atulah Yesus, Mesias kan jagoan, masa jagoan kalah?
Mesias kan hebat. Masa Mesias menderita? Masa Mesias mati? Yang namanya superhero kan jadi jagoan, akan selalu menang, hidup bahagia, sejahtera, tidak menderita. Ini kamu gimana sih Yesus? Masa Mesias kayak gini? Salah ini mah. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Mungkin kalau orang Ciamis bilang, setan, ngomong yang benar kamu. Mungkin Yesus memarahi Petrus seperti itu. Nyahlah kamu iblis, kamu ngomong gak sesuai, kamu memikirkan apa yang kamu pikirkan, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Karena dia berpikir bahwa ya Mesias gak mungkin menderita, Mesias itu menang, jagoan, gak mungkin kalah. Nah, bisa kita lihat, baru saja Petrus memberikan pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi Petrus sendiri jugalah yang kemudian tidak mau mengiyakan bahwa Mesias itu akan seperti itu, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Sebuah kontradiksio interminis dalam hidup imannya. Mengaku Yesus sebagai Mesias, tetapi bukan Mesias seperti yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Mengapa Yesus memarahi Petrus? Karena Petrus tidak mau menerima bahwa Mesias itu harus menderita. Pengakuan Petrus adalah iman yang berasal dari Allah. Namun penolakan Petrus sendiri atas penderitaan Yesus itu muncul karena kerapuhannya sebagai manusia. Siapa sih manusia yang mau merasakan penderitaan, sengsara, penolakan, kalah, lalu mati? Tidak ada. Sisi kerapuhannya sebagai manusia itu menjadi pintu masuk, celah untuk iblis menggodanya. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, pada celah kerapuhan kita sebagai manusia itulah iblis kadang kerap datang menggoda kita. Iblis menggoda kita yaitu untuk menolak penderitaan. Saya ikut Yesus agar saya tidak menderita, saya selamat, saya damai, sejahtera, penuh dengan sukacita. Kan dia Mesias. Itulah kenapa saya mengikuti Yesus, karena saya menolak penderitaan dan kesengsaraan. Ini yang sesat. Jelas-jelas Yesus Mesias tidak pernah menolak penderitaan. Dia justru memilih menderita, sengsara, dilecehkan, ditolak, dan bahkan menerima kematian. Tapi kok kita malah menolak penderitaan atas dasar iman kita kepadanya? Kontradiksio interminis. Mungkin seperti Petrus, kita pun kerap terbalik, kerap jatuh dalam kerapuhan pikiran manusia. Tidak jarang kita menganggap bahwa kesehatan, kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan, kesejahteraan, hidup damai dan tenang adalah tanda bahwa orang itu diberkati Tuhan. Lalu akhirnya berpikir bahwa kalau kita menerima penderitaan, sakit, kesulitan, kegelisahan, kemiskinan, artinya adalah tanda orang jauh dari Tuhan dan tidak diberkatinya. Akhirnya berdasarkan asumsi dasar iman kita yang keliru itu, kita kemudian mati-matian mengejar kesuksesan, kenyamanan, harta benda, predikat sebagai orang yang diberkati, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian mudah untuk mengabaikan dan menolak penderitaan yang ada dalam hidup kita maupun penderitaan yang ada di sekitar kita. Padahal Yesus sendiri bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Mengikut Yesus sangat jelas dalam Injil hari ini, yaitu menanggung banyak penderitaan, ditolak, mati, dan bangkit. Jangan sampai
kita hanya memberi makan kontradiksi dalam hidup beriman kita. Lalu kita mengabaikan yang diajarkan Yesus. Mengaku sebagai murid Yesus Sang Mesias, tetapi sebenarnya tidak mau mengikuti jalan penderitaannya. Saya mau menjadi murid, tetapi saya tidak mau menderita, ditolak, dan mati seperti Yesus. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, seorang murid Kristus yang sejati tentu akan memanggul salibnya dengan setia. Entah salib sebagai orang tua, entah salib sebagai suami, salib sebagai istri, salib sebagai anak-anak, pelajar, pengusaha, karyawan, sebagai sahabat dan saudara dari yang lainnya. Sebagai murid Kristus, tentu kita akan mau dengan sadar memanggul salib kita masing-masing. Bila hidup kita sudah merasa nyaman, aman, merasa penuh kelimpahan berkat Tuhan, seorang murid Kristus yang sejati pasti hatinya akan rela untuk terus-menerus dibuat gelisah. Gelisah oleh karena penderitaan yang ada di sekitar kita. Saya sudah merasa kuat, nyaman, aman, tetapi saya tetap gelisah karena masih ada orang yang merasakan penderitaan. Dan saya seakan-akan dipanggil untuk menyapa Yesus yang tersembunyi di sana, yang mengundang saya untuk menyapa dirinya yang sedang berada dalam penderitaan. Penderitaan orang miskin, orang sakit, orang yang sedang terluka hatinya, orang yang sedang kesepian, orang yang kekurangan, orang yang tidak berdaya. Seorang murid Yesus yang sejati akan selalu gelisah ketika sadar ada penderitaan, ketika dirinya sudah dianugerahi kenyamanan. Ingat, kemuliaan Sang Mesias itu bersanding dengan kerelaannya memanggul salibnya dan memanggul penderitaan manusia. Dan kita akan selalu diundang untuk terus menyelaraskan diri kita, hidup kita dengan rencana keselamatan Tuhan tersebut, dan bukan justru malah kontradiksi dengan ajarannya. Jadi ketika ada orang yang justru misalnya mengajak kita untuk mengutuk penderitaan, mengajak kita untuk tidak usah peduli dengan penderitaan orang, penderitaan sesama, saudara, tidak perlu memperhatikan yang sakit, tidak perlu memperhatikan saudara kita yang sedang menderita, atau tidak usah peduli dengan pandemi. Sudahlah, abaikan sajalah pandemi. Yang penting kita sehat, aman. Biarin aja mereka semua mati. Kita di rumah saja dengan kenyamanan dan keamanan kita. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, ya cukuplah kita tersenyum, lalu kita berbisik dalam hati, nyahlah iblis. Bukan itu yang diajarkan Yesus. Atau ketika ada orang yang justru mengajak kita untuk tidak usah memikul salib persatuan, persaudaraan dalam keluarga, dan persaudaraan dengan sesama. Misalnya saudara kita itu selalu jahat sama kita, suami istri kita selingkuh, orang-orang menyakiti kita, lalu ada yang menganjurkan, sudahlah, kamu kan juga harus bahagia, biarin aja dia, masa dia yang salah, malah justru kamu yang menderita, yang harus rendah hati memaafkan dia. Itu saudara kamu, putus saja hubungan dengan dia, nggak usah ngaku lagi dia sebagai saudara. Atau misalkan itu suami atau istri kamu, ceraikan saja, ngapain diperjuangkan kalau hanya bisa bikin sakit hati. Sekali lagi, cukuplah kita tersenyum sambil berbisik, nyahlah iblis. Orang sudah bilang, hei setan, bukan itu yang diajarkan Yesus. Saya diajak untuk memikul salib saya dengan mengikuti jalan penderitaan. Kalaupun saya ditolak, menderita, sengsara, saya tahu ada kebangkitan di dalam dirinya. Maka sekali lagi Bapak dan Ibu yang terkasih, sebagai murid Yesus kita tahu kemuliaan Sang Mesias, Yesus itu selalu bersanding dengan kerelaannya memanggul salib, menerima penderitaan dan bukan menolaknya.
Karena disitulah karya keselamatan itu dimulai. Menderita, ditolak, mati, dan bangkit mulia bersama dengannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang. Mari kita